Saya ingin berbicara kepada Anda hari ini tentang jalan Tuhan. Tuhan dalam Alkitab memiliki cara, jalannya sendiri. Dia menyesalkan bahwa orang Israel kuno tidak mengetahui jalannya dan saya ingin berbicara kepada Anda mengenai jalan Tuhan dan maukah Anda tahu lebih banyak tentang jalan Tuhan dan kita mengenal seseorang dengan menghabiskan waktu bersama dengan mereka. Di khotbah saya sebelumnya, saya sampaikan bahwa di luar zona nyaman kita mulai mengenal jalan Tuhan dan kita dapat belajar tentang Dia dan jalannya. Contohnya Musa. Musa mungkin adalah pemimpin pria dan wanita terbesar dalam sejarah dunia. Dia memiliki strategi militer yang brilian. Dia mengerti orang lain dan perasaan orang. Dia memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Dia belajar untuk tidak menyimpan penolakan. Dia tahu apa artinya dicintai oleh rakyatnya dan sekaligus dibenci dan ditolak oleh mereka. Ada masa ketika keadaan sangat buruk, sehingga suatu kali Tuhan turun tangan dan membuat kesepakatan dengan Musa. Itu adalah tawaran yang oleh para pemimpin saat ini, pemimpin gereja tentunya akan menerima dengan kedua tangan. Kira-kira seperti ini. Tuhan berkata, Musa, bangsa ini yang seharusnya mengikutimu, mereka bangsa menyedihkan. Aku muak dengan mereka, aku tahu engkau juga begitu. Dan ini yang akan aku lakukan. Aku akan menghancurkan mereka. Menghapus mereka dari muka bumi, supaya kamu dan aku bisa mulai dari awal, kamu pemimpinnya, dan kita memiliki bangsa yang baru lagi. Itulah pada dasarnya perkataan Tuhan. Anda bisa baca di dalam kitab Keluaran pasal 32, juga di kitab Bilangan pasal 14. Banyak momen dalam hidup saya yang bisa saya ingat ketika saya melayani di Westminster Chapel di London. Banyak hal tidak berjalan dengan baik dan saya membayangkan seandainya Tuhan datang pada saya seperti Dia datang kepada Musa dan berkata, orang-orang ini tidak mengikutimu dan mereka tidak menghargaimu dan mereka mengabaikan kepemimpinanmu. Kamu tahu yang akan aku lakukan? Aku akan menghancurkan mereka dan aku akan melenyapkan mereka. Saya mungkin saya berkata, oh terima kasih Tuhan, itu luar biasa. Tapi coba tebak. Tuhan memberi Musa pilihan itu. Musa tanpa berlama-lama menjawab tawaran itu. Musa berkata, jangan, Tuhan, engkau tidak boleh begitu. Dan ini alasannya. Itu akan mencemarkan namamu yang besar jika kau lakukan itu. Bangsa Mesir akan mendengar hal itu. Dan mereka sudah tahu bahwa engkau Tuhan selalu ada bersama bangsamu ini. Bahwa engkau ya Tuhan yang telah terlihat muka dengan muka dan awan itu yang menudungi mereka. Engkau berkata bahwa akan berjalan di depan mereka dan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dan jika engkau membunuh bangsa ini, bangsa-bangsa sekitar akan mendengar tentangmu. Dan mereka akan berkata, Tuhan tidak sanggup membawa bangsanya ke tanah perjanjian yang Dia janjikan pada mereka, sehingga Ia membantai mereka. Jadi, yang dilakukan Musa adalah mengingatkan Tuhan, Tuhan, engkau berkata bahwa engkau panjang sabar, kasih-Mu berkelimpahan. Dan apa yang dilakukan Musa? Dia bersafaat bagi bangsanya, bukannya berkata, Tuhan hancurkan mereka, tapi Tuhan ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka. Tahukah Anda? Seandainya Musa tidak mengetahui jalan-jalan Tuhan, atau lebih peduli pada ego pribadinya, dia akan berkata, ya, bunuh orang-orang ini. Saya khawatir ada saat-saat di mana saya mungkin mengatakan itu jika Tuhan memberi saya pilihan itu. Jadi, saya berbicara kepada Anda lagi, seperti yang saya sampaikan, bahwa Tuhan sedang bersikap jual mahal. Waktu Dia mengatakan sebaliknya dari apa yang Dia maksud, itu untuk melihat reaksi Anda. Kebenarannya adalah, Tuhan tidak ingin menghancurkan bangsa itu, tapi Dia ingin lihat apa yang akan dikatakan Musa. Dan begitu juga
pemazmur di kitab Mazmur 50 mengacu pada peristiwa yang sama, jadi sama seperti Musa. Dia bisa saja berkata, Tuhan hancurkan mereka. Penulis Mazmur pasal 50 ayat 12, Tuhan berkata, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Sebenarnya, ketika Tuhan mengatakan itu, Dia sedang memberitahu mereka, intinya adalah mengetahui jalan-jalannya. Dan kemudian kita diberitahu setelahnya, bahwa dalam kasus Musa, hamba pilihannya, seandainya dia tidak berdiri sebagai pengantara di depan Tuhan untuk mencegah murkanya menghancurkan mereka. Tetapi Tuhan mengangkat Musa dan Dia mampu membuat Musa melihat jalannya. Sebagai contoh, suka atau tidak, ini adalah salah satu jalan Tuhan. Tuhan bersikap jual mahal. Tuhan ingin Musa merespon tepat seperti yang dilakukannya. Tetapi apakah Musa menganggap serius firman Tuhan secara harfiah? Waktu Tuhan berkata, mari kita mulai lagi, dan aku akan membuat bangsa yang baru dan kita akan mulai dari awal lagi. Bisa jadi karena Musa tidak mengenal Tuhan dengan sangat baik. Musa telah mengembangkan cinta yang begitu besar akan kemuliaan Allah, sehingga perasaan pribadinya dan egonya menjadi tunduk pada kehormatan itu. Jadi begini, Musa tidak peduli dengan reputasi dan harga dirinya. Dia lebih peduli dengan apa yang dunia pikirkan tentang Tuhan. Tuhan juga membiarkan Musa melihat sendiri bahwa dia mulai mengenal jalan Tuhan. Namun sayangnya tidak banyak pemimpin yang seperti Musa. Sikap ini adalah kunci dari kebesaran Musa. Bolehkah saya memberi contoh lain bagaimana Tuhan bisa bersikap jual mahal? Tuhan bersikap jual mahal dalam peristiwa Raja Saul. Begini ceritanya. Saul telah gagal melihat ini dan kehilangan hak istimewa untuk meneruskan tahta kerajaan pada keluarganya. Inilah yang terjadi. Nabi Samuel sudah setuju untuk hadir di masa genting, tetapi ia terlambat dan Raja Saul tetap menunggu tanpa mengetahui apa yang terjadi. Anda lihat itu adalah pengaturan ilahi untuk melihat apa yang akan Saul lakukan. Apakah Raja Saul akan menghormati firman Tuhan? Apakah Saul akan taat pada jalan Tuhan seperti yang tertulis di Alkitab? Atau apakah Saul menganggap bahwa dia adalah pengecualian atas wahyu Tuhan? Seandainya Saul melakukan apa yang benar, dia akan berkata, jangan terburu-buru. Samuel belum sampai, kita akan menunggu berapapun lamanya. Kita akan menunggu Samuel sebelum proses mempersembahkan korban bakaran, karena Samuel satu-satunya yang ditunjuk oleh Tuhan. Jadi seandainya saja Raja Saul melakukan itu, saya penasaran. Berapa banyak dari kita seperti Raja Saul? Sebagai contoh, di gereja atau saat masuk dalam menyembah, kita mungkin bernyanyi bagian ref lagu, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Atau lagu saat teduh lain sebagai janji kita untuk lebih dekat pada Tuhan. Kita katakan padanya, kita ingin diurapi lebih lagi, bahwa kita ingin menyenangkannya dalam segala laku kita. Beberapa orang akan maju di akhir kebaktian dan berjanji kepada Tuhan segala macam hal. Kita berasumsi bahwa Tuhan memuji pengabdian seperti itu. Bukan berarti Tuhan tidak terkesan dengan apa yang kita lakukan, tapi Dia lebih tertarik dengan kehidupan nyata kita hari-hari setelahnya dibandingkan respon emosi sesaat di gereja, seberapa tulusnya kita lakukan itu. Tuhan menguji kesungguhan hati kita berhari-hari, berbulan-bulan kemudian untuk melihat bagaimana kita bereaksi. Menurut saya adalah pengaturan ilahi, dan itu terjadi ketika Tuhan bersikap jual mahal. Ya, Anda mungkin berkata, ini bukanlah hal yang baik yang Tuhan lakukan. Tapi bukankah Dia berhak menguji
janji-janji kita padanya. Saya harus beritahu Anda, kejatuhan Raja Saul terjadi pada waktu dia menempatkan dirinya di atas pewahyuan firman Tuhan pada saat diuji. Apa yang saya maksud dengan firman Tuhan yang dinyatakan, yaitu Alkitab yang saya pegang. Inilah kehendak Tuhan yang dinyatakan. Jika Anda ingin tahu apa yang Tuhan katakan, bacalah firman-Nya. Anda ingin mengetahui kehendak Tuhan, baca firman-Nya. Barangkali saat ini ada orang yang sedang menonton saya. Anda mungkin tahu istilah ini, seperti firman yang merima dari Tuhan. Firman yang merima. Istilah itu sangat populer saat ini. Dan banyak orang di mana-mana, mereka ingin firman yang merima. Ada dua kata Yunani yang bisa diterjemahkan ke dalam kata bahasa Inggris. Yang pertama adalah rima. Yang kedua adalah logos. Keduanya diterjemahkan sebagai firman. Kedua kata ini bisa digunakan secara bergantian. Jadi, perbedaan yang saya ingin sampaikan pada Anda, kita tidak mau membahas ini terlalu jauh, bahwa dikatakan secara umum, setidaknya seperti yang dimaknai hari ini, kata rima adalah ketika Anda mendapatkan pengetahuan firman yang langsung, firman yang profetik. Anda bertanya seperti ini, haruskah saya ambil pekerjaan ini? Haruskah saya melakukan ini hari ini? Haruskah saya pergi berlibur? Haruskah saya menikah? Kita semua tertarik pada jawaban langsung atas pertanyaan kita, dan jika Tuhan berbicara, saat itu disebut kata rima. Kemudian, kata logos. Pada umumnya, kata ini akan mengacu pada Alkitab. Semua ayat firman Tuhan diberikan atas ilham dari Tuhan. Jadi, logos membutuhkan waktu. Kalau kata rima, ibarat pergi ke McDonald, Burger King, atau Kentucky Fried Chicken, Anda terburu-buru, Anda ingin makan sekarang dan langsung bergegas. Firman yang merima seperti itu. Sedangkan logos, itu ibarat hidangan lezat yang butuh waktu untuk dihabiskan. Dan berbicara mengenai logos, yaitu Alkitab, itu butuh waktu. Anda menunjukkan betapa Anda peduli pada Tuhan jika Anda meluangkan waktu untuk mengetahui firman-Nya. Jadi, Raja Saul tahu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi dia sedang terburu-buru. Itu waktu pengujian. Samuel berkata dia akan datang. Dan disampaikan pada orang-orang bahwa mereka gemetar ketakutan karena orang Filistin. Ya, Samuel bilang akan datang untuk persembahkan korban bakaran. Tapi waktu Samuel tidak kunjung datang sesuai jadwal, Raja Saul melakukan hal yang sangat amat mengerikan. Dia sendiri mengambilnya untuk mempersembahkan korban bakaran. Padahal hukum Musa memberikan instruksi khusus. Kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Hanya seorang imam, tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk mempersembahkan korban bakaran. Sebagai contoh dalam kitab Bilangan 3 ayat 10. Raja Saul, dia tetap melakukannya. Dia berkata, bukankah saya raja? Jangan beritahu apa yang tidak bisa saya lakukan. Dia pun melanggar. Dia mempersembahkan korban bakaran tersebut. Lalu waktu Samuel datang, Samuel berkata pada Raja Saul, apa yang telah kau lakukan? Apa yang kau perbuat? Anda tahu yang dikatakan Saul kepada Samuel. Dia malah berkata, saya merasa terdorong melakukannya. Bayangkan itu, merasa terdorong untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hanya karena Samuel terlambat, Saul menjadikan itu alasan bahwa dia tidak harus melakukan apa yang Tuhan katakan. Ini salah satu contoh pengaturan ilahi. Tuhan bisa saja bersikap jual mahal untuk melihat yang akan Anda lakukan.
Waktu situasi menjadi rumit dan Anda tidak tahu harus berbuat apa, Anda berpikir Anda bisa melakukannya sendiri. Waktu Raja Saul berkata, "Saya terdorong untuk melakukannya," itu sungguh bertentangan dengan Alkitab. Saya katakan pada Anda, waktu Anda merasa terdorong melakukan sesuatu, sebaiknya Anda sangat yakin bahwa itu selaras dengan Logos, Alkitab. Saya akan memberi Anda kata rima sekarang. Anda mau menerima rima dari saya? Ini dia. Mengejar kata rima, Anda tidak akan pernah dapat. Bacalah Alkitab lalu Tuhan akan memberi kata rima saat Anda perlu. Jadi, Saul mengklaim bahwa dia merasa terdorong untuk melakukan itu. Itu menampar beberapa orang hari ini yang menganggap perasaan mereka adalah dasar tindakan objektif untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saya pernah mendengar orang berkata, Tuhan bilang ini kepada saya. Orang berkata seperti itu. Tuhan mengatakan ini pada saya, walaupun sejujurnya hal ini bertentangan dengan firman Tuhan. Anda tahu, sama seperti teman saya, Rob Parsons. Dia beri contoh para pria Kristen yang meninggalkan istrinya, yang seringkali berkata, "Sayang, kita masih sangat muda ketika menikah. Kita benar-benar tidak tahu apa yang kita lakukan." Dan mereka akan lanjut berkata, "Semuanya akan baik-baik saja, ini lebih baik bagimu." Dan mereka pun meninggalkan istri mereka dan juga berkata, "Ini yang terbaik bagi anak-anak." Yang lebih buruknya, orang-orang seperti ini akan berkata, "Saya sudah doakan ini. Tuhan baik-baik saja dengan ini, tidak apa-apa, dengarkan saya." Waktu Anda melakukan hal yang bertentangan dengan Alkitab, seperti contoh yang diberikan Rob, itulah saat beberapa orang melakukan itu, kita sering melihatnya. Pria Kristen meninggalkan istrinya, saya sudah mendoakan hal ini. Saya merasa harus melakukannya. Saya harus katakan pada Anda, waktu Anda paham betul akan jalan Tuhan, itu artinya mengerti Alkitab, maka Anda tidak akan bertentangan dengannya. Jangan bertindak karena perasaan. Situasi sekitar, itulah saat Tuhan bersikap jual mahal. Untuk melihat apa yang Anda lakukan, seperti apa Anda, waktu keadaan menjadi sulit. Yusuf, anak dari Israel, anak dari Yakub, bersikap jual mahal dengan ke-11 orang saudaranya ketika Yusuf menjadi penguasa di Mesir. 22 tahun sebelumnya, mereka menjual Yusuf kepada orang Ismail, tidak menyangka akan melihat Yusuf lagi. Perbuatan yang buruk sekali, sebuah tindakan pengecut. Tapi tibalah waktunya bahwa saudara-saudaranya harus ke Mesir untuk membeli makanan. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah saudaranya yang harus mereka hadapi. Dan pada masa itu, Yusuf adalah penguasa Mesir. Mereka harus datang ke penguasa 22 tahun berlalu. Dan Yusuf mengenakan jubah orang Mesir. Faktanya Yusuf telah mengampuni mereka. Dia sudah mengampuni mereka di dalam hatinya. Dia melakukan sesuatu yang bisa dengan mudah disalahpahami. Itulah contoh bagaimana Tuhan bersikap jual mahal. Begini, Yusuf menyuruh para saudaranya pulang dan diam-diam menaruh cawanya di tas pelana Benyamin sebelum mereka berangkat. Kemudian menangkap Benyamin karena mencuri cawanya. Dari permukaan itu tampak kejam, seperti lelucon yang kejam. Bukankah itu memang kejam? Itu adalah perangkap untuk melihat apakah saudara-saudara Yusuf telah berubah setelah 22 tahun. Untuk melihat apa yang mereka lakukan pada saudara mereka, Benyamin, yang menggantikan Yusuf sebagai anak kesayangan ayahnya. Apakah mereka akan memperlakukan Benyamin seperti pada Yusuf? Ini kesempatan besar buat mereka untuk menyingkirkan Benyamin jika memang begitu.
Lalu waktu Benyamin ketahuan membawa cawan di dalam tasnya, saudara-saudaranya bisa berkata, "Maaf Benyamin, kamu dalam masalah. Kamu yang buat masalah itu sendiri. Kamu harus tanggung akibatnya. Tinggal di sini karena kejahatanmu." Itu hal yang bisa mereka lakukan. Tapi mereka tidak demikian. Mereka mengoyak pakaian mereka dan berdiri bersama Benyamin dan menemani dia kembali ke kantor pusat di mana mereka memohon ampun. Dan Anda lihat apa yang terjadi? Itu adalah sebuah pengaturan perangkap yang disiapkan Yusuf. Dan saudara-saudaranya berhasil dengan sangat baik. Mereka betul-betul telah berubah. Mereka bukan lagi saudara-saudara yang cemburuan, yang ingin menyingkirkan Yusuf 22 tahun sebelumnya. Anda tahu, Yusuf menangis. Waktu mereka memohon untuk nyawa Benyamin dan Benyamin dinyatakan tidak bersalah pada mereka, dan Yusuf jujur bahwa dia benar-benar telah mengampuni mereka atas perbuatan mereka 22 tahun yang lalu. Itu contoh bagaimana Yusuf bersikap jual mahal seperti halnya juga Kristus. Dan Tuhan juga melakukan itu. Saya katakan pada Anda, Tuhan melakukan itu. Dan beberapa waktu yang lalu saya mengupas kehidupan Elia. Dan kami temukan bahwa Elia pun memakai taktik yang sama, bersikap jual mahal. Waktu dia terus mengabaikan Elisa menginginkan 2 kali porsi urapan Elia, sebuah permintaan yang berani. Pada hari di mana Elia akan terangkat ke surga, Elisa dengan gigih bertahan di samping Elia. Elia berkata kepada Elisa, "Tinggallah di sini, Tuhan telah mengirimku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkanmu." Elia mengulanginya, "Tinggallah di sini Elisa, aku akan pergi ke Yeriko." Tapi Elisa mengikutinya ke Yeriko. Ketiga kalinya Elia berkata, "Kamu tinggal di sini, aku akan pergi ke sungai Yordan." Tapi Elisa tidak pernah meninggalkannya dan diberi imbalan atas kesetiaannya yang tidak melepaskan Elia dari pandangannya dan menerima urapan 2 kali lipat. Tapi yang Elia lakukan adalah menguji Elisa untuk melihat seberapa besar dia menginginkan urapan ganda ini. Anda tahu, selama bertahun-tahun, saya sendiri telah menambahkan permohonan ke daftar doa pribadi. Seperti ini, bahwa saya bisa mengenali dengan tepat waktu Tuhan bersikap jual mahal dan tidak melewatkan maksud Tuhan bagi saya. Saya katakan pada Anda bahwa pengajaran ini telah mempengaruhi saya secara mendalam, mengubah hidup saya, mengubah pandangan saya. Dan jika Anda izinkan ini mencengkram Anda, saya yakin Anda akan mengalami hal yang serupa. Sebagai contoh, di malam Yakub dijadwalkan bertemu saudaranya Esau, dan dia sangat takut dengan pertemuan itu. Yakub mendapati dirinya bergulat dengan seseorang semalaman. Kita tidak akan tahu detailnya sampai kita tiba di surga. Tetapi yang kita tahu adalah pada titik tertentu selama pergulatannya, Yakub merasa bahwa pria yang bergulat dengannya sama sekali bukanlah musuh, tapi dia adalah teman yang sangat berharga, yang memiliki kuasa untuk memberkati, dan Yakub bertekad untuk tidak melewatkannya. Anda lihat, itu adalah Tuhan yang bersikap jual mahal. Yakub lulus ujian, dan itu momen yang sangat penting baginya. Yakub mungkin lari dari pria itu pada awalnya, tapi dia terus bergumul dengannya, dan pada titik tertentu, Yakub mengungguli pria itu. Dia adalah malaikat Tuhan, tidak diragukan lagi. Dan dia berkata pada Yakub, "Biarkan aku pergi, karena hari hampir terang." Dan Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskanmu sebelum engkau memberkatiku." Bacalah itu di kitab Kejadian pasal 32. Hasilnya adalah Yakub diberi pujian yang sangat luar biasa dari Tuhan, di mana Tuhanlah yang berkata kepadanya, "Namamu adalah Yakub. Engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia dan engkau menang."
Dan itu adalah hari yang baru bagi Yakub. Saya suka terjemahan versi KJV menuliskannya. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Martin Luther, salah satu pahlawan saya, pernah berkata, Anda harus mengenali Tuhan sebagai musuh sebelum Anda mengenalnya sebagai sahabat. Dan juga teman lama saya, Ralph Barnett, yang sering berkata pada orang-orang, dia berkata, jangan beritahu saya kapan Anda diselamatkan, tapi beritahu saya ketika Anda tersesat. Yang ia maksud adalah banyak orang berasumsi bahwa mereka bertobat karena pengakuan iman. Tapi jika mereka tidak ingat waktu mereka tahu bahwa mereka tersesat dan dalam bahaya neraka, Ralph anggap itu alasan tepat untuk mempertanyakan, apakah pengakuan iman seperti itu sungguhan? Teman saya Arthur Blessitt bercerita bagaimana dia berdoa jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Dan menurut Arthur, Tuhan menyuruhnya menurunkan salib dari dinding. Arthur membuat sebuah salib dan menempelkannya di dinding di suatu tempat di Hollywood. Arthur menyebutnya rumah Tuhan. Dan Arthur berkata, jika saya tahu saya harus membawanya suatu hari, saya tak akan membuatnya terlalu besar. Tetapi Tuhan menyuruhnya untuk menurunkan salib itu dan memikulnya, berjalan kaki keliling dunia. Anda tahu apa yang Arthur bilang pada saya? Bagaimana kalau saya berhenti berdoa pada jam 4 pagi itu? Waktu pertama kali saya dengar dia berkata, jam 5 pagi Tuhan bicara padanya, saya pikir dia bangun pada jam 5 pagi. Bukan begitu. Ternyata Arthur berdoa semalaman. Lalu dia berkata, bagaimana kalau saya bangun jam 4 pagi, lalu kembali tidur? Perhatikanlah, ada orang yang bisa menangkap ini berlebihan. Tetapi maksud Arthur adalah, ia berdoa, dan pewahyuan untuk mulai memikul salib adalah momen penting dalam hidupnya. Sangat mirip untuk menyadari ketika Tuhan bersikap jual mahal. Saya menyebutnya meruntuhkan tembok pengkhianatan. Inilah yang setiap umat Tuhan cepat atau lambat harus lakukan. Ada saatnya, meskipun membingungkan, waktu Tuhan seperti mengkhianati mereka yang Dia kasihi, seperti ketika Tuhan meninggalkan Hizkia sebentar, atau ketika Martin Luther King merasa ditinggalkan dan merasa Tuhan seperti musuh. Tuhan masih melakukan ini. Sedihnya, beberapa orang yang tidak kenal jalan Tuhan tidak pernah tahu berkat yang bisa mereka miliki seandainya mereka bertahan dalam masa pergumulan dan ujian. Jika Anda dalam percobaan saat ini, saya katakan pada Anda, jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tetap tinggal, tunggu, berdoa. Jangan menyerah. Anda akan bersyukur karena menunggu.